Oke, selamat pagi. Di pertemuan sebelumnya kalian sudah belajar tentang topologi FTTH atau yang lebih tepat yang biasa atau umumnya digunakan bahasanya adalah topologi tentang fiber optik dalam jaringan MAN atau Metropolitan Area Network. MAN ini biasanya digunakan dalam satu kota dan ini juga yang ada di depan kalian yang saya jelaskan nanti dan juga sudah kalian lihat di materi sebelumnya. Ini adalah satu contoh topologi yang digunakan dalam satu kota. Anggaplah ini adalah satu kota Surabaya yang menggunakan jaringan fiber. Oke. Jadi di sini saya akan jelaskan dari awal, dari tempat ISP. Metro E ini adalah ISP, katakanlah misalkan kita gunakan yang paling umum ya, ISP-nya punyanya Telkom. Kemudian bagaimana jalur dari ISP itu bisa sampai ke rumah. Oke, saya mulai. Jadi di sini ada Metro E. Metro E itu sudah saya jelaskan tadi adalah contoh, adalah ISP. Misalkan ini adalah ISP-nya Telkom. ISP Telkom di sini punya bandwidth yang begitu besar ya. Jadi punya bandwidth yang begitu besar yang nantinya akan dibagikan ke setiap rumah yang membutuhkan jaringan internet atau istilahnya yang sudah berlangganan IndiHome misalkan seperti itu. Ya, jadi ini ISP Telkom, anggaplah seperti itu. ISP Telkom mau membagikan bandwidth internetnya ke setiap rumah yang sudah berlangganan layanannya, begitu ya. Prosesnya bagaimana? Ini adalah ISP-nya sendiri. Dia sudah punya kapasitas bandwidth internet yang cukup besar. Lalu bandwidth itu dimasukkan ke dalam router. OLT itu adalah router dalam istilah fibernya ya. Kalian bisa baca materinya lagi, OLT itu kepanjangannya apa, kalian bisa lihat di PowerPoint yang ada di materi sebelumnya. Jadi OLT ini adalah router dari ISP itu sendiri. Jadi ini misalkan routernya punyanya Telkom. Kemudian dari router ini masuk ke ODF. ODF itu sama dengan switch ya. Istilahnya di fiber itu adalah ODF atau switch kalau misalkan kalian menggunakan kabelan. Jadi di dalam ISP itu ada router, dari router itu masuk ke switch-nya. Oke, masuk ke switch. Nah, dari sumber internet yang disediakan Telkom masuk ke router lalu masuk lagi ke sebuah ODF ini, dia menggunakan kabel fiber. Oke, jadi di dalam satu ISP ini, ISP-nya Telkom hanya menggunakan satu jenis kabel, yaitu kabel single mode dan single core. Atau di sini bisa kalian lihat itu adalah patch cord namanya ya. Atau juga namanya bisa ada nama lain yaitu OTP. Jadi satu jenis kabel ini hanya bisa melalui satu cahaya saja, hanya satu cahaya saja yang dilalui di sini, dan juga satu inti ya, satu inti, satu jenis kabel, kemudian satu cahaya yang bisa dilalui. Cahayanya pun itu duplex ya, jadi dua arah, bisa dari router ke switch, dari switch ke router, jadi dua arah yang diterima. Lalu kabel yang digunakan adalah kabel patch cord ini tadi yang sudah saya jelaskan. Kabel patch cord atau OTP. Kabel patch cord ini di dalamnya, Pak, ini apakah kabel tembaga? Bukan. Jadi di dalamnya pelindung karetnya itu di sini berisi kaca. Ya, di sini berisi kaca yang dilalui cahaya. Nanti kita akan lihat bagaimana cahaya melalui kabel OTP ini ya. Ini salah satu jenis kabel single mode dan single core yang digunakan di ISP Telkom ini tadi sampai ke switch-nya ini tadi. Oh maaf, ini namanya patch cord ya, hanya patch cord saja. Jadi OTP ini bukan OTP. OTP itu salah satu alat lain, jadi bukan ini, maaf. Ini di sini ada OTC, OTP dan OTP ya. Jadi bukan OTP yang ini, salah. Tapi yang benar itu adalah patch cord. Patch cord dengan jenis single mode dan single core. Itu. Lalu dari ISP ini sendiri, ini kan masih dalam satu ISP. Satu kabel masuk ke router, dari router masuk ke switch. Ya, masuk ke switch. Switch-nya di sini baru membagikan internet ke setiap daerah yang membutuhkan.
Katakanlah ini adalah ISP Telkom Surabaya. Nah, dari ODF ini, ODF atau switch-nya ini yang membagikan sumber internet tadi yang dari single mode dan single core ini tadi dari patch code-nya ke setiap kecamatan-kecamatan atau setiap daerah yang membutuhkan layanan internet dari Telkom. Oke, tapi dari switch menuju ke daerah yang dibutuhkan sudah menggunakan jenis kabel yang lain, bukan kabel patch code lagi, bukan menggunakan single mode ataupun single core tadi. Ya, jadi kabel yang digunakan adalah kabel feeder atau biasa juga disebut dengan multi mode. Ya, jenisnya ada, bukan jenisnya, tapi dalam satu kabel itu ada banyak kaca. Biasanya di dalam satu kabel itu ada 8 kaca. Ya, jadi dari switch tadi menggunakan kabel multi mode dan kabel multi core. Jadi di dalam satu kabel seperti ini ada bukan hanya satu kaca ya. Jadi biasanya gulungannya lebih besar, pelindungannya juga lebih besar. Saya ambilkan contoh. Jadi seperti ini, bahkan bisa lebih besar lagi kalau dari ISP menuju ke daerah itu. Atau bisa disebut ODC ini kalau kalian pernah lihat di tiang-tiang telepon atau tiang-tiang listrik, di situ ada kotak-kotak yang punyanya Telkom biasanya itu disebut dengan ODC. Ya, kotaknya itu disebut dengan ODC. Nah, ini yang disebut dengan ODC ya. Jadi dari switch-nya tadi menggunakan kabel yang besar seperti saya bilang tadi itu masuk ke ODC ini, kotaknya. Ini contohnya punyanya Indigo, punya Telkom ya. Kemudian ini juga kebetulan ada kakak kelas kalian yang pernah magang di situ, kemudian pernah memfoto juga hasilnya seperti ini. Dia pernah melihat ODP itu bagaimana, menyeting ODP itu bagaimana. Ini contohnya. Saya kurang tahu ini tempatnya di mana ya. Tapi kakak kelas kalian itu yang pernah OJT di Telkom, dia pernah mengecek bagian ODP-nya Telkom. Ya, seperti ini ODP-nya. Ada banyak kabel single mode juga, tetapi intinya itu dari kabel multi mode dan multi core yang banyak itu tadi. Begitu. Ini termasuk ke dalam segmen A, ya, masuk ke dalam segmen A. Dia menggunakan kabel feeder atau kabel multi mode dan multi core yang jumlahnya sangat banyak, intinya sangat banyak, kacanya sangat banyak. Itu adalah segmen A dari ISP menuju ke kotak atau tiang yang ada di jalan-jalan raya. Oke, berlanjut ke segmen kedua. Tadi sudah segmen B ya. Segmen kedua tadi sudah membahas segmen A yang lebih berfokus dari ISP menuju ke kotak ODC-nya. Oke, sekarang segmen B. Segmen B itu dari kotak ODC menuju ke ODP. ODP itu apa? ODP itu sudah masuk ke gang, gitu ya. Jadi istilahnya ODC itu masih ada di dalam kecamatan, misalkan seperti itu. Ini kecamatan, ini tingkatnya kecamatan. Kalau ODP itu sudah masuk ke jalan, gang yang lebih kecil. Ini biasanya minta tolong dilihatkan contohnya ODP. ODP. Nah, ini ODP. Nah, ini kalau biasanya yang ada di jalan raya di Indonesia lebih banyak ODP-nya itu modelnya kotak seperti ini. Ini adalah ODP. Biasanya kan punyanya Telkom juga seperti ini kalau pernah kalian lihat di tiang-tiang listrik, tiang-tiang telepon. Jadi dari ODC ya tadi, ODC masuk ke ODP itu menggunakan sama, tetap menggunakan kabel multi core dan multi mode, tetapi jumlah core-nya lebih sedikit. Jumlah gulungannya itu lebih sedikit. Kalau tadi bisa sampai puluhan, kalau ini mungkin hanya maksimal itu 10 atau paling mentok 20 seperti itu. Itu masuk dari ODC ke ODP. Nah, ini tadi ke atas. Nah, ini tingkat kecamatan. Kalau yang ODP itu tingkat jalan ya, jalan gang yang lebih kecil lagi. Seperti itu. Atau biasanya itu disebut dengan kabel distribusi. Jadi bisa kalian lihat juga penjelasannya kalau kalian bingung. Segmen B, instalasi bawah tanah dan sebagainya, tapi intinya seperti itu. Jenis kabel yang digunakan, maaf, ini juga bisa menggunakan single core, ya, juga bisa menggunakan single core, tapi juga bisa menggunakan multi core. Tapi kalau dari
ODC itu pasti menggunakan multi-core lain, minimal core-nya itu 96, bahkan 96 ya, seperti itu. Itu bagian segmen B dari ODC ke ODP. Selanjutnya kita bahas di segmen C ya. Tadi sudah bahas segmen B dari ODC ke ODP. Sekarang di segmen C. Segmen C ini lebih kecil lagi, jadi sudah masuk ke rumah kalian. Oke. Dan kabel yang digunakan bukan lagi kabel multi-core, tetapi sudah menggunakan kabel drop atau single core yang langsung mengarah ke rumah kalian masing-masing. Ya. Dari ODP ke OTP, OTP itu modelnya seperti sama, modelnya itu seperti ODP kotak begitu, tetapi ukurannya jauh lebih kecil. Kenapa? Karena hanya bisa melalui kabel single core saja. Jadi langsung di rumah kalian. Itu bisa dari ODP itu bisa ke OTP dulu langsung ke ONT, atau bisa juga dari ODP menuju ke ONT. Ada dua cara yang biasa digunakan oleh ISP. Bedanya apa? Bedanya itu nanti jenis kabel yang digunakan. Kalau di rumah kalian menggunakan kabel hitam seperti ini, kabel hitam itu berarti kalian menggunakan kabel drop. Tetapi kalau di rumah kalian kabelnya itu ada kabel berwarna kuning seperti ini, berarti itu sudah menggunakan patchcord. Ya, jadi dari OTP itu menggunakan patchcord dulu, baru masuk ke modem atau ONT. ONT itu istilahnya modem. Ya, ONT itu istilahnya modem. Kalau misalnya kalian menggunakan kabel kuning seperti ini, berarti sudah berubah menjadi patchcord, diubah. Tetapi kalau di tempat kalian itu menggunakan kabel hitam seperti ini, berarti kabelnya masih menggunakan kabel drop ini. Oke, dari ODP menuju ke OTP, atau bisa langsung dari ODP langsung ke ONT. Ada dua cara. Jadi bisa langsung segmen C ini biasanya dilewati, istilahnya begitu. Atau juga bisa menggunakan segmen C. Nanti perbedaannya apa Pak? Perbedaannya itu lebih ke arah istilahnya kayak kecepatannya, kemudian aksesnya. Kenapa? Karena kalau dari ODP ke OTP kan otomatis masih dibagi lagi. Ya, masih dibagi lagi. Sedangkan kalau ODP langsung ke ONT, kalian langsung dapat sumber yang lebih cepat. Kalian motong jalur istilahnya. Seperti itu. Jadi itu perbedaannya. Lalu ONT, tadi ONT sudah saya sampaikan, ini adalah modem, biasanya disebut juga dengan modem yang ada di rumah-rumah kalian. Modem itu nanti baru masuk ke internet masuk ke PC komputer kalian, atau masuk ke access point, atau biasanya modemnya ISP itu sudah ada access point-nya juga, sudah bisa memancarkan sinyal WiFi. Jadi tidak masuk ke access point dulu. Jadi dari kabel patchcord atau kabel drop ini sudah bisa masuk ke modem yang ada access point-nya. Seperti itu. Ya, tadi seperti sudah dijelaskan oleh Pak Fandi mengenai topologi dari fiber to the home. Sekarang saya akan menjelaskan lebih rinci lagi tentang kabel fiber optik, terutama untuk kabel single mode-nya. Single mode itu apa? Jadi apa perbedaannya dengan multi mode? Sudah ada di penjelasannya di PowerPoint-nya atau di PDF-nya, kalian bisa baca. Jadi saya di sini akan lebih menjelaskan tentang atau memberikan contoh untuk kabel single mode itu sendiri. Jadi tadi di sini Pak Fandi tadi sudah mengenalkan yang namanya drop cable. Lalu dan yang tadi dibawa oleh Pak Fandi ini adalah patchcord. Di sini ada dua macam, nanti saya akan juga jelaskan. Kemudian kabel yang hitam ini berbeda dengan yang tadi Pak Fandi bawa di papan tulis tadi. Serupa tapi berbeda. Jadi kita akan jelaskan satu persatu. Yang pertama, kabel yang besar ini. Jadi ini adalah kabel single mode. Jadi meskipun luarnya besar seperti ini adalah kabel single mode. Jadi kabel ini memiliki dua bagian yang besar atau tiga bagian. Yang pertama, bagian yang keras ini adalah kawat sebagai pelindung agar kabel ini tidak bengkok atau patah saat ditekuk-tekuk. Kemudian bagian yang kedua, yaitu di bagian sini, bagian satunya ini
Ini adalah bagian dari kabelnya, terdiri dari jaket, tubnya ini atau selangnya ini, dan serabut ini untuk melindungi dari resonansi. 3. Ya, seperti kalian lihat di sini, dalam satu kabel ini memiliki banyak core atau inti. Di sini terlihat masing-masing core memiliki warna yang berbeda-beda. Ini kalau dihitung adalah 8 core. Jadi ada 8 inti atau 8 kabel serat kaca yang ada dalam satu tabung kabel ini. Jadi ini kalau kalian buka, di sini mungkin kelihatan atau enggak. Di sini ada satu yang sudah dikupas. Jadi ada satu kabel serat kaca yang sangat tipis. Ini adalah satu core dari serat kaca itu tadi. Jadi jika nanti akan digunakan ya semuanya harus dikupas satu persatu. Ngupasnya bagaimana nanti akan kita praktekkan sedikit. Ya, ini mungkin bisa lebih jelasnya. Jadi di sini ada banyak sekali inti kabel atau core. Jadi yang berwarna-warni ini adalah lapisannya, bukan inti kabelnya. Jadi lapisan warna-warni ini harus dikupas lagi untuk mendapatkan inti dari serat kacanya itu. Ini. Kabel ini adalah kabel single mode tetapi memiliki 8 core. Untuk selanjutnya, ini yang seperti tadi dijelaskan Pak Fandi, ini adalah namanya kabel drop atau drop cable. Biasanya ini yang ada di segmen C dan D, yaitu di segmen dimana dari ODP langsung menuju ke OTP atau ke ONT modem di rumah kalian. Jadi kalau kalian di rumah langganan ISP seperti IndiHome atau yang lainnya, kalian bisa lihat di modemnya. Kalau kabelnya berwarna kuning seperti ini, itu maka melalui OTP. Jadi dari ODP prosesnya ke OTP dulu, yaitu bentuknya seperti kotak gitu kalau kalian lihat. Biasanya ada di luar rumah kalian. Baru itu setelah OTP menuju ke ONT, ke modem rumah kalian, itu menggunakan kabel kuning seperti ini atau namanya patch cord. Kenapa menggunakan OTP? Saya jelaskan sedikit. Karena dari ODP itu merupakan masih sinyal analog, sinyal cahaya. Jadi agar alat ONT-nya itu tidak cepat rusak, karena dari ODP dan menuju ke kabel drop ini memiliki sinyal cahaya yang cukup tinggi, masih cukup kuat. Jadi harus diredam lagi agar ONT kalian itu tidak cepat rusak. Seperti itu. Tapi tidak selamanya ISP menggunakan OTP. Ada juga yang kalau kalian di rumah bentuk kabel fibernya yang masuk ke modem kalian warnanya hitam seperti ini, maka itu dari ODP langsung ke modem. Kenapa kok nggak ditaruh ke OTP dulu ya? Itu mungkin teknisinya dari ISP-nya punya alasan tersendiri. Jadi ini adalah kabel drop, memiliki 2 komponen juga. Yaitu yang pertama di sini adalah komponen untuk kabelnya atau tabung selangnya, sama kayak yang ini tadi. Yang satunya juga punya kawat untuk melindungi dari bengkokan. Jadi kalau dibengkok-bengkokkan gini masih tetap aman. Nanti untuk terminasinya atau memasangkan dengan konektornya, untuk kawatnya ini harus dipisah seperti ini. Jadi ini baru nanti akan dipotong, kemudian dikeluarkan sampai kelihatan intinya, baru diterminasi dengan konektor. Atau kalau kalian lebih familiar itu di crimping istilahnya, tapi kalau di fiber optik istilahnya adalah terminasi. Seperti itu. Ini adalah kabel drop, di mana kabel ini berfungsi di segmen C dan D. Seperti itu. Lalu selanjutnya, sini ada 2 kabel kuning
Perbedaannya ada di konektornya. Kabel kuning ini biasa disebut dengan patch cord. Patch cord itu apa? Patch cord itu adalah sebuah kabel yang sudah diterminasi dari pabrikan. Jadi istilahnya kabel instan yang kita tinggal pakai saja. Tapi kabel ini juga memiliki istilah lain. Jadi lebih khusus lagi, kabel dengan tipe seperti ini namanya adalah pigtail. Maksudnya apa? Jadi kalau patch cord biasa yang mungkin ada di rumah kalian itu lebih tebal lagi, masih memiliki outer jacket. Jadi memiliki lapisan lagi. Kalau ini di dalamnya hanya ada lapisannya lebih sedikit. Jadi di dalamnya ini adalah langsung core-nya. Jadi kalian akan sangat kesulitan jika praktek terminasi menggunakan pigtail ini. Kenapa dinamakan pigtail? Karena ya tipis, bentuknya seperti ekor babi. Tipis sekali ini. Biasanya harganya relatif lebih mahal. Ini digunakan untuk apa? Biasanya digunakan untuk dari ISP tadi, dari OLT ke UDC. Seperti itu. Ya, sekarang saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana sih fiber optik itu bekerja. Jadi yang perlu kita pahami sekarang, kalau sebelumnya kabel itu berupa tembaga, yang dihantarkan itu adalah arus listrik. Untuk kasus ini, untuk fiber optik ini sedikit berbeda. Jadi yang dihantarkan oleh kabel ini itu berupa cahaya, bukan aliran listrik. Jadi sinyal analognya di sini berupa cahaya. Jadi kita akan praktekkan bagaimana cahaya melewati kabel fiber optik. Di sini saya punya alatnya bernama Visual Volt Locator, atau mungkin kalian gampangnya bisa berupa senter. Jadi alat ini menembakkan cahaya laser di sini. Jadi cahaya akan ditembakkan. Kita akan lihat bagaimana cahaya ini melalui kabel fiber optik. Jadi saya contoh ambil pigtail yang ini tadi. Saya lepas pelindungnya. Ketika kabel ini dilepas, jangan sampai tangan kalian menyentuh ujungnya, baik ujung yang ada konektornya maupun ujung yang tidak ada konektornya. Sangat berbahaya, tidak boleh dipegang. Setelah itu, konektornya ini ditancapkan di sini. Lalu ketika dinyalakan, maka dia akan menembakkan cahaya dari alat ini menuju ke kabel ini. Seperti ini. Nah, karena kabel ini sangat tipis, pigtail ini tidak ada lapisan pelindungnya yang begitu tebal. Jika kita bengkokkan seperti ini, maka kita akan melihat bagaimana cahaya tersebut berbelok. Jika kalian tekuk lagi, maka dia akan pecah, bisa patah. Makanya kalian harus berhati-hati untuk menggunakan kabel fiber optik ini. Sini kita bisa melihat bagaimana cahaya ini berbelok. Di sini juga masih tetap menyala. Seperti itu. Jadi cahaya ditembakkan kemudian mengalir di serat kaca ini. Ya, sekarang kita pengenalan alat. Alat untuk mengupas kabel. Jadi mungkin nanti di materi berikutnya kita akan belajar untuk melakukan terminasi atau splicing. Jadi terminasi itu adalah untuk menyambungkan ujung kabel ini dengan sebuah konektor, itu adalah terminasi. Kemudian splicing adalah proses untuk menyambungkan dua buah kabel fiber optik. Jadi misal di lapangan ada kabel fiber optik yang patah atau pedot, itu bisa disambungkan dengan cara splicing itu tadi. Jadi yang utama di sini kita harus bisa belajar untuk mengupasnya. Kita ambil contoh dengan kabel ini, yaitu kabel drop atau drop cable. Jadi kita pastikan
kita pisah dulu dengan bagian kawatnya. Kita pisah. Nah, lalu di sini kita punya dua tang. Yang pertama, ini adalah namanya drop core stripper. Jadi, nanti fungsinya alat ini adalah untuk mengupas lapisan kabel hitam yang paling luar di sini. Untuk melihat adanya kabel yang lebih kecil lagi. Yang kedua, di sini adalah core stripper. Jadi di sini untuk mengupas cladding atau pengaman karet dari kabel fiber optik itu tadi. Jadi setelah core, dia akan dilapisi dengan yang namanya cladding. Oke, kita mulai saja dengan yang namanya drop core stripper. Bentuk tangnya seperti ini, ujungnya kotak, ada lubangnya juga berbentuk kotak seperti ini. Jadi alat-alat ini sangat rentan, jangan sampai jatuh karena pasti akan merusak fungsinya, karena butuh keakuratan yang cukup tinggi untuk di fiber optik ini. Kemudian di sini ada juga angka-angkanya. Nah, angka di sini itu melambangkan panjang kabel yang akan kita kupas itu mau berapa senti. Di sini ada angka 1 sampai 5, tinggal sesuai dengan kebutuhan saja. Oke. Sekarang kita coba megangnya, biasanya seperti ini sih. Tapi terserah kalian mau seperti apa. Jadi ini menghadap ke bawah, kemudian kabelnya ini dimasukkan di sini. Lalu di sini kabelnya akan keluar. Nah, di sini kalian menentukan mau berapa senti kabel yang kalian kupas. Misalnya 3. Jadi kabelnya di sini kalian arahkan sampai ke angka 3. Seperti ini. Kalau sudah, kalian tinggal tekan sampai bunyi klik, lalu perlahan-lahan ditarik. Nah, oke, jadi setelah tadi dikupas dengan menggunakan drop core stripper, maka akan keluar kabelnya. Ini masih belum core intinya ya. Jadi ini lapisan biru di sini, ini adalah cladding. Jadi cladding ini yang melindungi dari core atau inti dari kabel ini, inti dari serat kaca. Jadi kita masih harus mengupas cladding ini. Nah, untuk mengupas ini kita membutuhkan alat yang namanya core stripper seperti ini. Ini juga alat yang membutuhkan ketelitian sangat tinggi, jadi jangan sampai jatuh. Jadi caranya tinggal ini dimasukkan kemudian ditarik. Oke. Jadi setelah claddingnya ini ditarik, kita masukkan ini. Di sini ada 3 ukuran. Kalau kabel ini adalah drop core, maka dia adalah yang paling kecil. Kalau berupa multimode, maka dia yang di atasnya, karena multimode pasti lebih tebal dari single core. Kita masukkan perlahan-lahan, misal segini, nggak usah semuanya, nggak apa-apa, karena tetap sebelum kabel ini tetap harus ada cladding. Jadi kabel fiber optik ini masih tetap terlindungi. Ditekan, lalu dimiringkan sedikit, kemudian ditarik. Nah, seperti ini. Jadi kabel putih ini atau transparan ini adalah core, inti dari kabel fiber optik. Jadi dinamakan fiber optik di sini adalah ini. 2, 3. Oke, jadi kabel yang transparan ini mungkin sekarang kelihatan. Ini adalah inti dari kabel fiber optik. Jadi ini sangat tipis sekali. Tidak boleh disentuh oleh tangan telanjang. Jadi kalau mau pegang kalian harus menggunakan tisu atau apapun, jangan menggunakan tangan. Kenapa? Karena sangat berbahaya dan rawan untuk patah. Di sini terlihat mungkin banyak sekali kotorannya. Nanti kalau untuk mau terminasi atau splicing, maka harus dibersihkan dengan menggunakan kapas atau tisu yang dibasahi dengan alkohol.
seperti itu. Jadi ini adalah inti dari kabel drop core atau kabel drop. Ini adalah kabel single mode. Jadi dalam kabel ini hanya dapat menghantarkan satu jenis cahaya bolak-balik seperti itu. Untuk pertemuan TJBL pada minggu ini saya akhiri sampai di sini. Untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar melanjutkan materi kita mulai dari membersihkan kabel yang sudah kita kupas ini, kemudian dipotong biar bersih dan rapi bagaimana caranya, kemudian diterminasi. Jadi nanti kabel ini akan diterminasi dengan menggunakan salah satu konektor seperti ini. Lalu minggu depan kita juga akan mengenalkan alat fiber optik yang lainnya. Jadi di sini adalah sedikit dari alat-alat fiber optik yang kita punya di SMK ST Louis. Jadi yang kita sudah pelajari tadi di sini adalah visual fault locator yang berupa seperti setter. Lalu di sini ada dua buah stripper, core stripper dan drop core stripper. Lalu ada pigtail dan ada kabel multicore. Jadi minggu depan kita akan belajar mengenai cleaver, splicer, dan sebagainya macam. Saya tutup pertemuan PJBL pada minggu ini. Selamat pagi.